Cerita novel Perintah Kaisar Naga bab selanjutnya. Ojo lali subrek, like and comment ya, yuk gasken. Bab 3807-3809. Pria berjubah hitam memandang ke arah Chen Ping, lalu ke Master Sekte Chen dan orang lain yang mengejarnya. Seluruh tubuhnya terbungkus aura jahat, dan dia juga melompat menuju celah. Ketika Chen Ping melihat ini, dia mengembunkan api ke tangannya dan langsung menembakkannya. Suara mendesing. 3 sinar api datang dalam sekejap. Kecepatan apinya begitu cepat hingga kekosongan mulai berputar. Ketika pria berjubah hitam melihat Chen Ping Zihuo datang dalam sekejap, dia buru-buru menembakkan kabut hitam untuk memblokirnya. Dia bisa memblokir api pamungkas pertama, tapi terkena api pamungkas kedua dan ketiga. Nyala api memenuhi tubuh pria berjubah hitam itu, menutupi seluruh tubuhnya. Pria berjubah hitam itu menjerit dan jatuh ke celah. Namun, saat pria berjubah hitam itu jatuh, api di tubuhnya dengan cepat padam. Chen Ping melihat ke celah tak berdasar dan mulai ragu-ragu. Dia tidak mengerti mengapa Master Sekte Luo dan pria berjubah hitam itu tidak terkoyak oleh bila angin di celah tersebut, tetapi langsung jatuh. Pada saat ini, Master Sekte Chen tiba bersama murid dari 5 sekte utama. Orang tua bungkuk itu juga bangun perlahan. Melihat celah di depannya, ada kilauan di mata lelaki tua bungkuk itu. Jelas sekali dia ingin memasuki celah ini. Katakan padaku, apa yang ada di celah besar ini? Mengapa beberapa orang terkoyak oleh bila angin di celah tersebut, sementara yang lain baik-baik saja? Petik 2. Chen Ping tahu bahwa lelaki tua bungkuk itu pasti mengetahui sesuatu tentang celah ini, rahasia. Orang tua bungkuk itu tidak mau memberitahu Chen Ping. Tetapi ketika dia melihat cambuk ajaib di tangan Chen Ping, dia gemetar dan berkata dengan jujur, retakan besar ini penuh dengan energi jahat Yin. Selama terbungkus dalam energi jahat Yin, kamu tidak akan jatuh ke dalamnya, potongan. Ini adalah sesuatu yang kami juga bereksperimen dengan beberapa murid. Kata-kata lelaki tua bungkuk itu membuat Chen Ping langsung mengerti. Ketika pemimpin Sekte Luo baru saja melompat ke dalamnya, dia diselimuti oleh aura jahat. Dan pria berjubah hitam punya alasan yang sama. Untungnya, Chen Ping memiliki roh jahat pola Dao di tubuhnya, yang jauh lebih kuat dari roh jahat Yin. Dia bisa memasuki celah besar dan menyelamatkan pemimpin Sekte Luo. Master Sekte Chen, kalian tunggu di sini. Saya akan pergi mencari Tuan Luo. Setelah Chen Ping mengatakan itu, energi jahat dari tanda Tao di tubuhnya memenuhi udara, dan dia langsung melompat ke dalam celah. Saat dia melompat ke dalam celah, Chen Ping merasakan bila angin yang tak terhitung jumlahnya bersiul di sekujur tubuhnya. Hanya saja karena roh jahat mengelilingi tubuhnya, bila angin ini tidak membahayakan Chen Ping. Tubuh Chen Ping jatuh dengan cepat, dan angin bertiup di telinganya. Semuanya gelap gulita di depan mataku, aku tidak bisa melihat banyak. Namun, roh jahat menyebar ke sekeliling, membuat suhu di sekitarnya menjadi sangat rendah. Dengan roh jahat yang begitu kuat, banyak biksu dan monster yang mati di celah besar ini. Bagaimanapun, retakan besar ini telah ada selama ribuan tahun, dan pada dasarnya semua orang dan monster yang jatuh di sini mati. Akumulasi ribuan tahun telah membuat roh jahat di celah besar begitu kuat. Chen Ping tidak tahu sudah berapa lama dia terjatuh, namun saat tubuhnya terus terjatuh, rasa dingin aslinya perlahan menghilang, dan malah terasa hangat. Chen Ping sangat bingung. Bagaimana bisa ada perasaan hangat dengan begitu banyak energi jahat? Tepat ketika Chen Ping bingung, tubuhnya akhirnya jatuh ke dasar celah.
Saya melihat retakan besar itu semuanya berisi tulang putih. Entah sudah berapa lama tulang-tulang itu berada di sana. Berjalan di atasnya menimbulkan suara berderit. Untungnya, dasar retakan ini dapat dideteksi dengan kesadaran spiritual. Jika tidak, area sekitarnya akan gelap gulita dan tanpa kesadaran spiritual, akan sulit untuk bergerak maju. Chen Ping membubarkan kesadarannya dan mulai mencari sosok pemimpin sekte Luo. Mereka jatuh di lokasi yang sama, jadi jarak mereka tidak boleh terlalu jauh setelah jatuh. Benar saja, setelah kesadaran Chen Ping menghilang, dia menemukan sosok Master Sekte Luo pada saat ini. Master Sekte Luo sedang koma karena kelemahan yang ekstrim. Selain itu, roh jahat ada di mana-mana di sini. Jika bukan seorang pembudidaya setan, tetapi seorang biksu biasa datang ke sini dan diserang oleh roh jahat dalam waktu yang lama, itu juga akan menyebabkan kerusakan. Chen Ping buru-buru menyuntikkan semburan kekuatan spiritual ke dalam tubuh Master Sekte Luo, dan Master Sekte Luo perlahan terbangun. Rekan Daois Chen, di mana kita? Master Sekte Luo tampak sangat terkejut saat melihat Chen Ping. Dia ingat bahwa dia sepertinya telah melompat ke dalam celah besar. Mengapa dia bersama Chen Ping sekarang? Pemimpin Sekte Luo, kita berada di dasar celah besar. Untungnya, ketika Anda melompat ke bawah, Anda terbungkus dalam roh jahat, jika tidak seluruh tubuh Anda akan terkoyak. Kata Chen Ping. Baru pada saat itulah Master Sekte Luo menyadari bahwa mereka dikelilingi oleh roh jahat, dan ada tulang tebal di tanah. Di mana orang-orang dari Sekte Guisa itu? Pemimpin Sekte Luo bertanya dengan cepat. Jika semua orang dari Sekte Guisa masih di sini, mereka dalam bahaya. Hanya tetua agung dari Sekte Guisa yang melompat ke dalam celah. Aku ingin tahu apakah orang itu sudah mati. Chen Ping tahu bahwa pria berjubah hitam terkena api pamungkasnya dan jatuh ke dasar celah. Biarpun dia tidak mati, dia pasti terluka. Bagaimana kabar para murid dari 5 sekte besar kita? Dan Sekte Master Chen? Petik 2. Sekte Master Luo bertanya. Masih ada sekitar 20 murid dari 5 sekte utama. Tubuh fisik Guru Chen telah dihancurkan, tetapi jiwa yang tersisa masih ada dan dapat membentuk kembali tubuh fisik. Jawab Chen Ping. Setelah mendengar ini, pemimpin Sekte Luo terdiam. Saat ini, setelah pria berjubah hitam itu jatuh ke bawah, tubuhnya memang terluka oleh api, namun nyawanya tidak dalam bahaya. Merasakan aura menyeramkan di sekelilingnya, pria berjubah hitam itu mencibir di bibirnya. Selama dia menyerap roh-roh jahat ini, dia tidak hanya dapat pulih, tetapi kekuatannya juga dapat ditingkatkan dengan cepat. Memikirkan hal ini, pria berjubah hitam mulai menggunakan keahliannya dan mulai menyerap roh jahat dengan putus asa. Tempat ini penuh energi jahat, dan pria berjubah hitam menyerapnya 2 kali lebih cepat dari biasanya. Setelah roh jahat Yin diserap, Chen Ping langsung menyadarinya. Dia bisa merasakan aliran energi jahat Yin diserap. Mengikuti arah aliran energi jahat Yin, dia dapat menemukan pria berjubah hitam. Master Sekte Luo, saya tahu posisi tetua agung Sekte Guisa. Kata Chen Ping dengan gembira di dalam hatinya. Kalau begitu ayo kita cari dia. Jika kita berdua bergabung, orang itu bukan tandingannya. Petik 2. Ada energi jahat di mana-mana di sini. Jika kita membiarkan orang itu menyerapnya dengan tidak hati-hati dan meningkatkan kekuatannya, kita akan berada dalam bahaya. Luo Master Sekte tahu bahwa pria berjubah hitam harus dibunuh terlebih dahulu. Chen Ping membawa Master Sekte Luo dan dengan cepat menemukan pria berjubah hitam menurut aliran roh jahat. Ketika pria berjubah hitam melihat Chen Ping dan pemimpin Sekte Luo, dia jelas tertegun sejenak, tapi dia segera tertawa.
Huh, ini halaman rumahku. Ada energi jahat yin di mana-mana di sini. Aku bisa mendapatkan pengisian kembali kapan saja. Petik 2. Dan kalian berdua tidak hanya tidak bisa mengisinya kembali, tetapi kalian juga harus menggunakan kekuatan spiritual kalian untuk melawan invasi energi jahat yin. Jadi meskipun saya tidak bertarung dengan kalian berdua, jika kalian tinggal di sini untuk waktu yang lama, kalian akan kehabisan gas dan energi spiritual dan mati. Pria berjubah hitam itu sangat bangga. Mendengarkan kata-kata pria berjubah hitam, wajah Master Sekte Luo menjadi sangat jelek. Karena dia tahu pria berjubah hitam itu benar, di tempat ini, dia dan Chen Ping tidak akan memiliki peluang untuk sembuh. Tapi pria berjubah hitam ini memiliki aliran energi jahat yang terus-menerus. Kesenjangan seperti itu, meski dikonsumsi perlahan, masih bisa memakan mereka sampai mati. Tapi Chen Ping memandang pria berjubah hitam itu sambil mencibir, dan berkata dengan nada meremehkan, "Apakah kamu bahagia terlalu dini? Kamu tidak perlu memikirkannya. Karena aku bisa memasuki dasar celah ini secara utuh, maka buktikan bahwa saya juga bisa menggunakan energi jahat yin." Setelah Chen Ping selesai berbicara, tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan kekuatan hisap, dan energi jahat yin yang tak ada habisnya di sekitarnya mengalir ke tubuh Chen Ping seperti sungai yang deras. Pria berjubah hitam itu tercengang sesaat dan menatap Chen Ping dengan tidak percaya. Master Sekte Luo juga tidak menyangka Chen Ping memiliki kemampuan ini. Melihatnya dengan heran, Anda harus tahu bahwa Chen Ping tidak memancarkan sedikit pun aura seorang pembudidaya iblis. Tapi itu bisa menyerap roh jahat. Ini sangat aneh. Berhenti, roh-roh jahat ini milikku. Pria berjubah hitam itu meraung dengan marah, dan tubuhnya berubah menjadi badai kabut hitam, menyapu ke arah Chen Ping. Melihat ini, Master Sekte Luo hendak menghentikannya ketika dia mendengar Chen Ping berkata dengan tenang, "Master Sekte Luo, jangan bergerak, biarkan aku menghadapinya." Setelah mengatakan itu, cambuk ajaib muncul di tangan Chen Ping. Bentak, disertai dengan suara keras dari cambuk ajaib. Badai kabut hitam langsung dikalahkan, dan pria berjubah hitam tiba-tiba mundur. "Nak, apakah ini cambuk ajaib di tanganmu?" Pria berjubah hitam bertanya pada Chen Ping. "Benar, aku tidak menyangka kamu mengetahui cambuk ajaib itu." Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia mengayunkan cambuk ajaib itu lagi dan mengayunkannya ke arah pria berjubah hitam. Pria berjubah hitam dengan cepat menghindar, dia tidak berani mengambil cambuk dengan paksa. "Siapa kamu? Mengapa kamu bisa menyerap roh jahat? Kamu tidak memiliki roh jahat di dalam dirimu." Petik 2. Pria berjubah hitam bertanya pada Chen Ping. Setelah dicambuk 2 kali oleh Chen Ping, pria berjubah hitam itu menjadi tenang dan berhenti mengatakan bahwa roh jahat ini miliknya. "Menyerap roh jahat yin bukanlah apa-apa, aku bahkan bisa menyerap roh jahat Pola Dao." Setelah Chen Ping selesai berbicara, roh jahat Pola Dao mulai memenuhi tubuh. Pria berjubah hitam itu tertegun dan memandang Chen Ping dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Ini adalah roh jahat Pola Dao yang hanya bisa dikuasai oleh Yin Mo. Petik 2. Kamu, siapa kamu? Apakah kamu masih punya ini? Tidak bisakah kamu melihatnya? Chen Ping memandang pria berjubah hitam itu dengan dingin dan bertanya. "Aku." Pria berjubah hitam itu mengerutkan kening, "Apakah kamu nenek moyang iblis Yin, bereinkarnasi?" "Reinkarnasi omong kosong, jiwaku ditekan, dan akhirnya aku melarikan diri dan kembali ke dunia para dewa dan manusia. Saya tidak menyangka bahwa saya, dari silsilah iblis Yin, sekarang akan menjadi antek orang lain, yang membuat saya merasa malu."
kata Chen Ping dengan sikap sok. Ah, kerasukan dan terlahir kembali. Apakah kamu benar-benar nenek moyang iblis Yin? Petik 2. Pria berjubah hitam itu sangat terkejut. Bahkan pemimpin sekte Luo di samping memandang Chen Ping dengan tidak percaya mengapa dia tidak melihat bahwa Chen Ping kerasukan. Omong kosong, apakah saya masih bisa memalsukan energi jahat dari pola dao saya? Kalian para murid dan cucu bahkan tidak dapat mempelajari 1% pun dari esensi saya. Anda hanya menyerap sebagian energi jahat sepanjang hari, dan Anda juga membunuh makhluk yang tidak bersalah, hanya demi itu. Gumpalan energi jahat itu sama buruknya dengan babi atau anjing, seperti binatang. Bagaimana saya bisa memiliki murid seperti Anda? Ketika saya membangun kembali tubuh saya dan kembali ke atas, saya ingin melihat siapa di antara kamu yang menjadi muridku. Aku akan membunuhnya. Chen Ping menunjuk pria berjubah hitam dan mengutuknya. Pria berjubah hitam tidak berani kentut, dia menundukkan kepala dan berdiri dengan gemetar. Omelan Chen Ping sangat menyenangkan, tapi saya tidak tahu bagaimana perasaan Chen Ping jika setan Yin tahu bahwa Chen Ping berpura-pura menjadi dia dan memarahi murid-muridnya. Itu tidak benar. Tiba-tiba, pria berjubah hitam itu mengangkat kepalanya dan berkata dengan bingung, jika kamu dirasuki oleh leluhur iblis Yin dan terlahir kembali, bagaimana kamu bisa memiliki api tertinggi? Chen Ping tertegun, dan dia mulai menggunakan Ultimate Fire menyerang pria berjubah hitam ini. Kalian pasti tahu kalau roh jahat Yin paling takut dengan api, tentu saja, jika kedua belah pihak sama-sama seimbang, api pamungkas bisa menekan roh jahat Yin. Oleh karena itu, setan Yin tidak dapat mencapai api ekstrim sama sekali, dan tidak ada cara untuk mempraktikkannya. Ketika Chen Ping melihat bahwa dia telah ditemukan, dia berhenti berpura-pura dan berkata, sebenarnya, saya adalah teman leluhur setan Yin Anda, tetapi apa yang baru saja saya katakan pastilah apa yang dirasakan leluhur setan Yin Anda. Anda telah melakukan segala macam hal kejahatan, jadi bayar kembali jika aliansi penyegel iblis seperti anjing. Jika iblis Yin mengetahuinya, kamu akan marah sampai mati. Kata-kata Chen Ping membuat pria berjubah hitam menjadi sangat marah.